Hello everyone, let me introduce myself. My name is Septika Sari. I'm from the Indonesian Technocrat University. I will explain about tax reformation in Indonesia. Reformasi pajak di Indonesia, tujuan utamanya pembauran perpajakan nasional ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih menggerakkan lagi segenap kemampuan itu sendiri. Dengan reformasi pajak nasional, sistem pajak yang berlaku semenjak Repelita yang keempat akan disederhanakan lagi. Reformasi pajak atau tax reform dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat ini pada 1983 dan sebelumnya adalah peninggalan kolonial Belanda. Pada zaman kolonial, pemungutan pajak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah penjajahan. Sedangkan dalam kemerdekaan, pemungutan pajak dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Di samping itu, sumber minyak bumi dan gas alam tidak dapat diperbarui, sehingga pemerintah menemukan sumber penggantinya demi kelangsungan hidup negara Indonesia, yaitu bertumpu pada pajak-pajak. Tujuan reformasi perpajakan. Tujuan utama dari pembauran perpajakan ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional. Hal ini dilakukan dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam. Selain itu, reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan, kesederhanaan, dan keadilan, sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap pengembangan kondisi ekonomi makro. Pajak-pajak yang berlaku sebelum reformasi. Pajak negara. Pada zaman penjajahan Belanda, telah berlakunya beberapa undang-undang yang mengatur pembayaran pajak seperti Ordonansi Rumah Tangga, Aturan Bea Materai, Ordonansi Bea Balik Nama, Ordonansi Pajak Kekayaan, dan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian Reformasi Pajak 1984. Reformasi pajak atau pembauran perpajakan di Indonesia dilakukan sejak 1 Januari 1984. Dengan dikeluarkannya serangkaian undang-undang baru seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN dan PPNBM, Undang-Undang PBB, dan Undang-Undang Bea Materai. Kemudian ada penyempurnaan terus dilakukan. Reformasi perpajakan terus dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian di Indonesia. Reformasi Pajak 2000 atau lanjutan. Perubahan Undang-Undang Perpajakan. Pada tahun 2000, pemerintah kembali mengeluarkan serangkaian undang-undang untuk mengubah undang-undang perpajakan yang telah ada. Perubahan ini dilakukan seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Kemudian undang-undang baru yang dikeluarkan. Undang-undang baru yang dikeluarkan pada tahun 2000 antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian tujuan reformasi 2000. Reformasi perpajakan pada tahun 2000 bertujuan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Hal ini dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan nasional. Reformasi Pajak 2000 lanjutan.
kemudian adalah pengadilan pajak. Pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang pengadilan pajak untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi wajib pajak. Kemudian ada perubahan Undang-Undang Perpajakan. Pada tahun 2007, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian pada tahun 2008 dan 2009, Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN serta PPNBM juga mengalami perubahan. Kemudian tujuan reformasi pajak. Tujuan ini dari penyempurnaan undang-undang pajak adalah untuk meningkatkan eksistensifikasi dan identifikasi pengenaan dan pemungutan pajak, meningkatkan keadilan beban pajak, menghapus fasilitas pajak yang tidak dimiliki landasan hukum, dan menutup peluang penghindaran pajak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dan penerimaan negara untuk menuju kemandirian pembiayaan pembangunan. Sejarah lahirnya pajak di Indonesia. Yang pertama ada upeti kepada raja. Pada awalnya merupakan pemberian secara cuma-cuma dari rakyat kepada raja. Kemudian ada pembayaran wajib. Pembayaran rakyat kepada raja bersifat wajib dan dapat dipaksakan. Dan yang terakhir untuk kepentingan raja. Upeti digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja tanpa imbalan bagi rakyat. Sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah diberlakukan banyak undang-undang yang mengatur pembayaran pajak di Indonesia seperti Ordonansi Pajak Rumah Tangga, Aturan Bea Materai, Ordonansi Bea Balik Nama, dan lain-lain. Kemudian seiring perkembangan ekonomi dan masyarakat, diundangkan lagi beberapa undang-undang baru seperti Undang-Undang Pajak Penjualan, Undang-Undang Pajak Dividen, dan Undang-Undang Penagihan Pajak Negara. Kronologis undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini sejak tahun 1983, di dunia perpajakan di Indonesia memasuki babak baru dengan melakukan reformasi dan sistem ketentuan perpajakan. Perubahan utama adalah mengubah sistem pemungutan pajak dari Official Assessment System menjadi Self-Assessment System, di mana masyarakat dan wajib pajak berperan utama dalam proses menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Sejak 1984, terdapat 9 undang-undang perpajakan yang hingga saat ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi di Indonesia. This is explanation of the tax reform in Indonesia from time to time. Thank you.